Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jervi Tewari dengan NIM 2207363 akan membuat presentasi tentang statistik proyek sebelum UTS. Nah, karena NIM saya 2207633, maka data yang diambil berjumlah 263. Ya. Nah, apa saja instruksi dari tugas tersebut? Pertama, kita akan menghitung central tendency atau 3M, lalu stem and left plot, lalu perhitungan variasi secara manual, lalu buatkan tabel distribusi frekuensi, dan tentukan selang kepercayaan 95%. Nah, di sini yang pertama kita akan menghitung central tendency, di mana itu mean, median, modus. Nah, di sini dapat dilihat ya, eh, paketnya, berat paketnya secara acak. Nah, saya urutkan sampai ke bawah. Nah, didapat mean atau rata-ratanya adalah 35,22. Nah, mediannya 36 dan modus 38. Nah, maka selanjutnya akan membuat stem dan left plot, di mana stem ini angka puluhannya yaitu 2, misalnya 20. Nah, di sini angka belakangnya, mana ada 25, 26, 27, 28. Begitu juga di stem 3 ada 30, 31, 32, sampai 39. Lalu di angka 4 sampai 45 di sini. Nah, lanjut kita akan masuk ke eh, maaf, selanjutnya kita akan masuk ke jumlah kelas. Jumlah kelas ini kita akan menggunakan rumus di mana 1 ditambah 3,32 log 10 dan N. Karena jumlah data saya 263, maka N sama dengan 263, maka didapat jumlah kelas yaitu 9. Nah, nu- karena kelas 9 saya buat kelas 9 kelas di sini. Dengan sebelum itu kita masuk dulu ke range. Nah, pada range dapat kita lihat dengan mengurangi nilai terbesar dengan nilai terkecil dari seluruh data. Maka didapat 20. Nah, untuk varian, kalau pada rumus Excel, langsung saja masukkan rumus var P untuk populasi, var S untuk sampel. Di sini saya mungkin menggunakan var P atau populasi. Nah, kalau cara manualnya, eh, varian ini harus di X bar dulu. Nah, X barnya nanti dikuadratkan, lalu bar dijadikan XI bar, XI dikurang X bar, lalu dikuadratkan. Nah, baru dapat varian. Itu untuk cara yang manual. Lalu masuk ke standar deviasi. Kalau di rumus Excel, kita masukkan saja di mana stdef P, karena saya mengambil populasi kan. Ambil dari data tersebut yang telah diurutkan dari C di sini sampai C bawah, paling bawah. Nah, didapat standar deviasi yaitu 6,09. Nah, jika cara manual, standar deviasi ini hasil dari XI bar ini atau sigma dari XI dikurang X bar ini diakarkan. Akar dari XI bar ini dibagi N atau jumlah data. Maka XI bar tadi 9761,76 dibagi 263, lalu hasilnya itu diakarkan, maka didapat angka 6 ini. Itu untuk cara yang manual. Nah,
masuk saja ke data tabel distribusi frekuensi di mana telah didapat sebelumnya terdapat 9 kelas di mana intervalnya ini eh, 6 maaf 2 ya 2,2 di setiap kelas. Cara membaginya itu kelas itu di maaf maksud saya jumlah data tadi dibagi kelas. Nah, di sini didapat 2,2. Nah, di sini langsung saja dimulai dari data terkecil yaitu 25. Range-nya intervalnya yaitu 2,2. Nanti 25 ditambah 2,2 maka akan terjadi hasilnya 27,2. Nah, setelah itu dimulai dari 27,3 ditambah 2,2 dan seterusnya sampai bawah. Nah, didapat frekuensi dari masing-masing eh, interval tersebut, di mana pada interval 25,2 sampai 27,2 atau kelas 1 terdapat 33, kelas 2 terdapat 31, kelas 3 23, kelas 4 27, dan seterusnya hingga berjumlah 263. Nah, langsung saja ke titik tengah. Maka diambil dari dua, di antara 25 dan 27,2, ambil titik tengahnya maka didapat 26,1. Ini bisa dilakukan dengan membagi dua menjadi titik tengahnya atau bisa saja langsung pakai Excel dibagi dua antara kedua ini ditambah dulu. Nah, didapat masing-masing titik tengah seperti pada tabel. Lalu persennya ini merujuk ke frekuensi ini. Nah, untuk 33 jumlah frekuensi yang 33 itu 12,547%, frekuensi 31 itu 11,7. Nah, ini rumusnya kita ambil saja tiga sesuai dengan rumus di mana kolomnya telah saya buat di sini di mana L29 dan L37 ini I37 maksudnya tetap. Nah, didapat seperti ini. Lalu eh, persen ini akan menjadi 100% hasilnya jumlah di bawah. Lalu untuk persen kumulatif itu dimulai dari ini ataupun di sini. Nah, persen kumulatif ini dimulai dari eh, K28 ya yang di sini. Nah, K28 itu ditambah K29 maka di bawahnya 24, itu 3. Lalu di bawahnya ditambah saja sampai ini 100 di bawah pada di kelas 9. Nah, setelah didapat maka bisa dibuat eh, diagram histogramnya seperti ini, di mana kita mengambil titik tengahnya dan ini frekuensinya, di mana pada titik tengah 26,1 terdapat 33, 28 pada titik tengah 28,4 dapat 31. Nah, langsung masuk ke selang kepercayaan. Selang kepercayaan ini di mana ditulis pada soal itu 95%, maka titik yang eh, har- yang tidak boleh salah itu tidak boleh lebih dari 5%. Nah, pada tabel Z 95% itu eh, 5%, lalu 5% itu 0,05. Nah, pada tabel Z itu 1,96. Eh, sebentar. Nah, selanjutnya kita akan menghitung. Nah, di sini telah diketahui dari eh, standar deviasinya atau apanya itu 6,97 dari hasil yang tadi. Maka digunakan rumus yang pertama atau jumlah populasi tunggal yang pertama, confidence interval yang pertama itu X bar
dikurang Z, eh, itu hasil varian tadi, maksudnya standar deviasi tadi dibagi dua, lalu dalam kurung standar deviasi dibagi akar N. Nah, didapat hasilnya dari seperti ini. Di mana kalau itu tadi yang saya jelaskan barusan ini rumus manualnya, sedangkan jika menggunakan Excel itu lebih murah ya, di mana didapat eh, karena tabel Z tadi 1,96 dikali I22, di mana I22 ini, nah ini standar devisi tadi, lalu square root, nah di dalam square root 263, di mana ini akar dari 263, maka hasilnya 0,73632. Nah, bagaimana cara mengatasi selang atas dan selang bawahnya? Data yang tadi, X bar tadi, nah 35,2 ini harus ditambah dengan 0,7 ini. Untuk selang atas itu rumusnya ditambah, nih L7 yang X bar tadi ditambah P44 hasil dari ini, maka hasilnya 35,9607, tidak boleh lewat dari sini. Nah, untuk selang bawah itu dikurang ya, sama rumusnya cuman dikurang, maka didapat 34,488 dan tidak boleh melewati dari selang bawah ini. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika saya eh, kurang pandai menjelaskan atau banyak yang salah. Mungkin hanya segitu. Saya Muhammad Jetvi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.